welcome to our video. So I'm Nindi Devita Adi Stefani. And I'm Trenita Avila. So let's see our interview session today. Jadi hari ini kami akan menginterview seorang founder dari sebuah lembaga bernama SIAR Atau Sustainable Innovative Aerial Management and Research. Ya, jadi SIAR ini juga merupakan sebuah lembaga yang bergerak dalam pelestarian ekosistem seperti hutan dan marga satwa yang selaras dengan kehidupan masyarakat. Jadi dengan ini SIAR juga mengembangkan berbagai studi atau teknologi, dan salah satunya yang akan kita bahas hari ini yaitu wahana tanpa awak yang biasa kita sebut sebagai drone. Jadi mungkin sebagian besar dari teman-teman udah tahu nih apa itu drone, tapi juga pasti masih banyak yang belum tahu juga nih drone ini apa, dan fungsi-fungsinya, bentuknya, jenis-jenisnya. Jadi akan kita bahas hari ini. Sekarang kita sedang bersama pengembang drone atau drone developer sekaligus founder dari SIAR, yaitu Kak Erlangga Rizkyananta atau bisa kita sapa dengan Kak Angga. Halo Kak Angga. Pertanyaan pertama ini yang sudah dari tadi ingin kita tanyakan ya tentunya, yaitu apa sih drone itu Kak Angga? Ya, apa nih drone ini? Drone. Coba jelaskan dulu Kak Angga. Kalau secara harfiah, drone itu mesin terbang aerodinamis yang bisa mengendalikan dirinya secara penuh maupun sebagian. Jadi yang dikatakan drone adalah kalau dia udah bisa terbang, kemudian bisa diprogram supaya bisa beroperasi secara otomatis. Kalau masih dikendalikan oleh operator melalui remote control misalnya, itu masih belum dikatakan sebagai drone. Tapi ada juga drone yang difungsikan masih secara semi autonomous. Jadi masih dibantu dengan operasional oleh operator drone tadi. Oh ya, jadi drone yang dikembangkan di SIAR ini bagian yang mana nih jadinya nih? Ada dua sih yang kita kembangkan, ada beberapa jenis. Yang pertama itu jenis multirotor. Multirotor itu kalau yang biasa kalian kenal dengan drone-drone DJI, khususnya yang pabrikan. Jadi yang ada baling-baling, ada yang 4, itu quadcopter sebenarnya. Kemudian ada yang 6 baling-baling, hexacopter, ada juga yang 8 octocopter, dan seterusnya. Nah, itu jenis yang multirotor. Ada juga jenis yang fixed wing. Fixed wing itu bedanya dia berbasis rangka atau frame seperti pesawat. Jadi ada sayapnya kayak pesawat terbang. Biasanya ukurannya 1-2 meter. Jadi masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Kemudian nih Kak Angga, apa sih manfaat dari penggunaan drone ini sendiri gitu? Kalau ngomong manfaat banyak sekali ya manfaat. Mungkin Kakak bisa kasih kita sedikit gambaran aja nih manfaat-manfaatnya. Kayak garis besarnya. Garis besarnya ya apapun alat itu sebenarnya kan membantu mempermudah pekerjaan manusia. Nah kalau drone ini karena dia terbang kan kita dapat perspektif baru dari atas. Khususnya ketika melakukan pengambilan gambar, baik itu foto ataupun video. Kemudian bisa juga digunakan untuk keperluan survei, misalnya lihat objek-objek yang mau kita pantau, kemudian pemetaan khususnya. Kalau di SIAR kita fokusnya di pemetaan. Jadi dengan menggunakan drone itu kegiatan pemetaan jadi lebih cepat, jadi lebih mudah, secara biaya juga cost efisien. Kemudian meminimalisir resiko kecelakaan oleh survei darat. Jadi kapan ya Anda mulai tertarik mengembangkan teknologi ini? Awalnya itu 2013. Jadi memang ada beberapa kebutuhan survei kita di lapangan itu yang kalau kita menggunakan metode konvensional, misalnya jalan, trekking atau pengambilan titik di lapangan itu susah karena banyaknya hambatan seperti obstacle, wilayah yang secara topografi itu susah untuk dijangkau lewat survei darat atau ground truth. Jadi kita coba kembangkan tercetuslah waktu itu menggunakan drone karena bisa menjangkau area tanpa harus bersentuhan langsung atau datang ke lokasi objeknya. Jadi sudah lumayan lama ya, ada 2013. Iya. Lumayan. Jadi ini tadi waktu Kak Angga memutuskan untuk membuat drone. Kemudian yang ingin kita tanyakan lagi nih, pertama kalinya drone autopilot ini diaplikasikan.
pada masyarakat ini kapan nih Kak? Ya memang Pak daripada ini waktu awal pengembangan itu memang untuk kita implementasikan di pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan ini pelestarian ekosistem, kemudian program-program pemberdayaan masyarakat. Jadi memang ada waktu R&D, Research and Development itu sekitar hampir 1 tahun. Jadi kita coba building drone-nya dengan segala keterbatasan teknologinya pada waktu itu yang mungkin tidak se-advance sekarang, kayak akses terhadap alat, kemudian teknologi dan pengembangannya mudah sampai ke titik seperti sekarang ini. Jadi memang mungkin setelah 1 tahun R&D kita mulai aplikasikan itu untuk pemetaan, khususnya waktu itu pemetaan batas desa. Jadi kita coba survei batas desa menggunakan drone. Jadi tepatnya waktunya tahun berapa ya waktu itu Kak? 14 ke 2013. Dan di desa mana gitu pertama kali? Pertama kali itu ada di 2 tempat. Yang pertama itu kita ada program monitoring kebakaran lahan itu di Ogan Komering Ilir kalau saya tidak salah. Itu di Sumatera Selatan. Kemudian di Kapuasulu itu ada 12 desa. Saya lupa ada desa Bahena, Nangaraung, Tanjung dan 9 desa lainnya. Udah cukup banyak Pak ya. Itu pertama kalinya ya. Apa sih keunggulan dari drone ini dibandingkan teknologi lainnya? Kenapa sih Siar itu pilih drone gitu kan sebagai kayak ibaratnya bahan utamanya? Ya. Yang pertama itu kan tadi mungkin aku udah jelaskan di awal terkait awal mula kita gunakan drone ini karena ada kebutuhannya. Kemudian beberapa pekerjaan kita itu memang banyak bersentuhan dengan penggunaan citra satelit. Jadi karena citra satelit itu punya keterbatasan juga seperti resolusinya. Resolusi itu ketajaman gambar itu yang rendah. Ada juga yang tinggi tapi berbayar. Jadi memang biasanya ada beberapa, kalau citra satelit resolusinya udah tinggi itu kita harus bayar, ada yang per kilometer atau per scene gitu. Kalau scene satu petakan. Jadi mesti bayar. Nah, sedangkan yang open source itu ada dari SGS. Kalau sekarang ada Sentinel namanya. Itu resolusinya 30 meter per pixel. Kemudian yang Sentinel itu 10 meter per pixel. Nah, satelit ini kan kalau 30 meter itu tidak detail. Jadi kalau dengan drone salah satu keunggulannya tadi resolusinya bisa kita sesuaikan sampai ke resolusi yang kita inginkan. Biasanya kita pakai dari 15 cm sampai ke 15 cm per pixel. Itu jadi kayak gambar objek itu udah sangat detail, mudah sekali itu. Nah, itulah keunggulannya, jadi kita mudah mengidentifikasinya. Kemudian kalau citra satelit karena dia mengorbit di orbital bumi, jadi dia punya jadwal. Misalnya kayak dulu itu citra Landsat itu dia per bulan 3 kali. Jadi satu tempat itu dia 1 bulan itu hanya 3 kali ngambil gambar. Nah, sedangkan dengan drone kita bisa anytime, anywhere. Ya, kapanpun kita butuhkan, dia bisa langsung kita terbangkan. Jadi datanya real time. Kemudian secara efektivitas waktu dan biaya dengan menggunakan drone atau wahana tanpa awak ini, cost yang kita keluarkan dalam melakukan kegiatan itu menjadi lebih rendah dan waktu yang dihabiskan untuk melakukan proses akuisisi data. Jadi namanya kalau kita ngambil data ke lapangan itu akuisisi data itu jadi lebih cepat. Misalnya yang dulu untuk cover 1.000 sampai 2.000 hektar, mungkin katakanlah sampai 5.000 hektar, kita butuh berbulan gitu untuk mengakuisisi data tersebut. Karena harus turun ke lapangan langsung pakai jalan kaki atau dengan motor. Nah, dengan drone kayak 1.000 sampai 5.000 hektar itu mungkin kurang dari 1 minggu. Karena dalam 1 kali penerbangan dengan drone jenis fixed wing yang seperti pesawat tadi, itu kita bisa mengcover area 1.500 sampai 2.000 hektar per penerbangan. Jadi kalau 1 hari kita bisa terbang 4 sampai 5 kali penerbangan, itu kayaknya lebih dari 5.000 hektar bisa dalam 1 hari. Berarti lebih memudahkan. Yeah, it's so fast. Iya, lebih efektif juga kan. Yeah.
Nah Kak Angga, bagaimana sih reaksi masyarakat lokal ketika kakak datang dengan membawa drone ini? Ya umumnya ini ya apa penerimaannya sangat baik karena memang ini kan teknologi baru, hal yang baru juga, Pasti apalagi kayak dulu mengagetkan ya gitu ya. nggak banyak apa belum banyak diketahui oleh masyarakat, jadi kayak ini kayak suatu hal yang baru yang untuk mereka saksikan, dan kita juga selalu dalam prosesnya itu jelasin ke masyarakat ini bisa ngapain sih, ini apa drone bisa ngapain, bagaimana kita mengoperasikannya, kemudian kelebihan dan kekurangannya. Jadi selalu setiap kegiatan itu kita mulai dengan sosialisasi. Sosialisasi dulu ya. Iya, jadi kayak misalnya apa, masyarakat pengen tahu tuh ini ngapain. Iya, karena kan memang konotasinya dulu drone ini, apalagi kalau sekarang memang udah populer ya, dulu kan konotasinya drone tuh negatif tuh, untuk perang, untuk bom, untuk nembakin orang. Ya, makanya kita perlu kita bawa hal baru nih, apa pemanfaatan drone itu yang lebih humanis gitu, untuk membantu kegiatan-kegiatan yang terkait dengan tadi banyak sektor sih, kelautan bisa, kemudian urban itu wilayah perkotaan, kemudian perkebunan, pertambangan, ya, and so many. Kemudian nih Kak Angga, apa sih harapan kakak dari drone ini sendiri ke depannya? Harapan saya dan harapan kami Iya, di harapan Siar, kakak. ya kita dulu sering bilang apa drone for people. Jadi drone atau anak tanpa awak ini bisa digunakan oleh apa setiap orang sebanyak-banyaknya gitu. Tapi tadi tetap dengan standar operasional prosedur SOP yang benar, kemudian standar keselamatan yang benar, sehingga bisa memberikan dampak yang positif di apa bagi pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan masyarakat dari di sektor apapun itu. That's it. Oke, pertanyaan terakhir nih yang kita penasaran banget juga dari tadi. Udah berapa buah drone yang udah dikembangkan nih oleh Kak Angga dan tim? Banyak. Oh, banyak ya, banyak banget ya. It's like more than 50. More than Jadi, 50. Oh, ya. berarti sudah lebih dari 50. Karena kita udah kayak dari awal itu dari 2014 ya mulai 14-15 itu mulai kayak buka program-program pelatihan untuk pengoperasian drone. Kemudian kita juga building. Jadi kita udah building tim dan juga menyediakan drone-nya untuk lebih dari 13 provinsi sampai sekarang seingat saya ya. Mulai dari Aceh sampai ke Papua. Jadi selain kita bikinin drone-nya buat kawan-kawan itu, kita juga adakan pelatihan mulai dari operatornya sampai ke trainernya yang nanti bisa menularkan lagi apa pengetahuan soal warna tanpa awak ini ke kawan-kawan atau pihak-pihak lainnya. Ya, Kak. Jadi drone ini udah diaplikasikan ke sudah banyak wilayah di Indonesia ya berarti ya. Luar biasa. Keren sekali sih. Dengan usia Kak Angga yang masih terbilang sangat muda ini ya. Ini memotivasi sekali. Sangat memotivasi sekali. Jadi terima kasih banyak deh Kak Angga karena udah mau menjadi narasumber kami hari ini. Ya, Dan sama-sama. harapan kami juga semoga Siar bisa semakin maju dan selalu berkembang. Amin. Bisa menciptakan berbagai teknologi lagi yang lebih inovatif lagi ya. Ya, sesuai moto kita. Iya, sesuai moto. Apa ini motonya? Oh iya, motonya Boleh, Kak Angga. Moto dari Siar ini. Bisa dikunjungi di website Siar. Oke. For fair and sustainable Oke, nanti values. akan Kita cantumkan Tampilkan linknya di bawah ya. website Dan- Siar ya. www.siar.or.id. Dan juga untuk teman-teman semua, thank you so much for watching. Semoga kita dapat termotivasi ya tentunya dari pengalaman yang hebat dari Kak Angga pada hari ini. Thank you. Oke, bye. Bye. Have a good day. See you.